Bisa nggak Bu? Baik saja bisa, tapi ini akan mengurangi nilai kumulatif Anda, IPK Anda, kalau nanti jatuh di keperawatan jiwa. Misalnya keperawatan jiwa hanya 3,3 Anda lulusnya, bukan 4. Itu akan menarik mata kuliah yang lain yang nilainya 4. Jadi Anda harus hati-hati, karena mata kuliah ini 4 SKS. Ya, artinya tidak bisa diabaikan gitu ya, cuek aja lah 4 SKS biar aja. Nggak bisa seperti itu, justru di sini yang harus digenjot supaya nilai ini A gitu ya. Kalau dia A, dia bisa narik atau dia bisa mendukung untuk mata kuliah lain yang nilainya mungkin baru B plus gitu ya. Lulusan Poltekkes Jakarta 3 khususnya di keperawatan diharapkan bisa eh, lulus dengan nilai minimal 3,30, 3,3 untuk IPK-nya. Oke, nanti bagaimana penilaian kita atau cara kita mendapatkan nilai-nilai tersebut bisa dilalui melalui tes tertulis IPS, UTS dan UAS, bisa penugasan-penugasan kelompok dan individu, dan bisa melalui observasi, terutama pada saat Anda melakukan kegiatan diskusi gitu ya. Kemudian pada saat Anda melakukan kegiatan praktikum itu dinilai untuk observasinya. Bentuk penilaiannya kalau dia yang teori ini objektif pakai MCQ, multiple choice ya, multiple choice. Kemudian ada yang hanya makalah saja. Untuk keterampilannya nanti ada format keterampilan khusus dan observasi melalui sikap. Nah, ini masing-masing nanti ada rubriknya terutama untuk keterampilan dan sikap Anda. Nah, jadwal ini Ibu masih kasih warna merah, baru sadar bahwa tanggal 19 besok tuh kita libur gitu ya. Ternyata ada di kelasnya 3A libur tapi masuk sini, terus RKI juga libur tapi masuk terjadwal. Kemudian nih 19 bulan 7 juga terjadwal di proposal TAK-nya. Nanti kita bicarakan aja dulu apakah ini tetap akan masuk atau gimana ya. Atau Anda akan tukar dengan waktu yang lain, silakan saja. Tapi akan berbeda. Yang ini mungkin bisa sama konsep keperawatan jiwa, bisa digabung satu kelas. Tapi kalau yang ini nggak bisa terpisah dia. Konsepnya itu sudah kelas B ternyata sudah lari lebih dulu satu langkah karena kelas B itu duluan ya, duluan mendapat materi. Oke, untuk si pen tolong diperhatikan yang masuk untuk daftar hadir, dan juga SS-nya lengkap, itu di pertemuannya aja. Jadi yang lain yang tidak ada tertulis bold di pertemuan, misalnya gini, 2 sejarah keperawatan kosong kan, ini nggak ada. Berarti ini hanya pekerjaan Anda saja, tidak dihitung sebagai pertemuan. Karena beda. Penomorannya bisa sampai 21 karena ada yang harus Anda kerjakan secara mandiri dan kelompok, tapi pertemuan kita hanya sampai 16. 16 itu sudah termasuk TS dan UAS. Sekarang kita lihat satu-satu. Hari ini kontrak program. Ini RKI bisa masuk nih. 19 ini bisa besok nih. RKI bisa naik ya. Hari ini kan Ibu udah penjelasan. Besok 18 RKI bisa nih. Untuk perkuliahan daring Bu Indri. Mungkin bisa gabung loh ini. Ini yang gabung ke sini. Kalau ada waktu 3A, tolong cek ya. Memungkinkan nggak untuk gabung dengan 3 RKI, karena 3 RKI harusnya tanggal 18 sudah selesai hari ini. Ini bisa jadi perkuliahan awal. Nah, untuk yang konsep kesehatan jiwa, nanti Bu Indri.
Tiap dosen punya strategi yang berbeda, bisa berupa penjelasan dulu, nanti ada tugas berikutnya, atau bisa tugas dulu, baru nanti ada penjelasan. Itu tergantung masing-masing dosennya ya. Anda menyesuaikan saja. Nanti kalau ada masalah ya tinggal bicara sama ibu kira-kira mau bagaimana. Terus untuk penyelesaian masalahnya kalau ternyata nggak bisa masuk, misalnya Bu Indri atau saya yang nggak bisa masuk, bisa tukar dengan jadwal yang di bawahnya, ya. Seperti itu yang sudah Anda jalani selama perkuliahan dari tingkat 1 sampai tingkat 2. Pasti Anda sudah tahu ya. Pen pasti sudah tahu. Kemudian, nah ini model konseptual keperawatan jiwa dan terapi modalitas keperawatan jiwa itu tidak ibu jadwalkan untuk pertemuan. Tidak ada kosong ini kosong ya. Tidak ibu jadwalkan untuk pertemuan, tapi tetap dilakukan karena ini merupakan bagian yang harus kita miliki juga. Nah, ngapain Anda di luar jam perkuliahan? Nih, melaksanakan diskusi kelompok, membahas materi sesuai dengan topik terkait. Apa topik terkaitnya ini? Di kelompok dibagi 4, kemudian diskusi. Karena Anda di level sarjana, berarti nanti diskusinya mengarah pada analisis. Model konseptual itu kan banyak. Nanti Anda bisa menganalisis setiap model. Model ini nggak cocok buat jiwa. Oh, model ini cocoknya untuk anak. Perawatan. Oh, model ini cocoknya untuk perawatan jiwa. Model ini cocoknya untuk gerontik dan sebagainya. Itu yang harus Anda analisis. Semua model konseptual keperawatan yang ada. Berarti Anda harus searching, cari apa saja sih model konseptual yang ada. Ya, demikian juga dengan terapi modalitas. Terapi modalitas misalnya terapi kerja. Salah satunya terapi kerja. Oh, cocok nggak ya kalau terapi kerja itu diterapkan pada pasien-pasien jiwa? Menurut Anda nggak cocok. Oh, cocoknya terapi aktivitas kelompok. Memang gue silakan. Berarti Anda harus mencari terapi modalitas apa saja yang cocok untuk di keperawatan jiwa. Tapi juga harus Anda analisis bahwa modalitas ini lebih cocoknya di penyakit dalam, di KMB ini cocoknya di paternitas, ini cocoknya di mana. Silakan. Ibu udah coba bikin kan format analisisnya. Tapi sebelumnya Anda harus uraikan dulu apa saja sih jenis-jenis dari terapi modalitas tersebut. Ya, berikutnya lagi adalah konsep dan proposal TAK. Ini Bu Omi. Bu Omi yang akan masuk. Nah, tolong nanti yang si Pen 3B cari waktu nih. Tanggal 19 Ibu lupa. Bisa nggak cari waktu di tanggal 20? Kalau misalnya bisa digabung, monggo Anda boleh gabung kemana? Apakah di RKI atau di kelas A ya untuk menutup ini aja. Selebihnya ke bawah nggak ada masalah. Kita aman. Cuma yang tanggal 19 Ibu mohon maaf nggak bisa Ibu lupa gitu ya nggak bisa Ibu selesaikan. Tapi kalaupun nanti misalnya tidak bisa masuk kemana-mana, kita akan coba carikan waktu di antara itu yang bisa bergabung 3 kelas gitu ya. Nah, ini juga tidak dijadwalkan untuk konsep psikofarmaka, tapi ada dalam satu tuntutan dari kompetensi Anda, dibuat individu. Anda harus cari terapi-terapi psikofarmaka jenis-jenisnya apa saja, namanya apa, kemudian dosisnya apa, bagaimana dosisnya berapa, kemudian indikasi, kontraindikasi dan sebagainya, cara pemberiannya seperti apa, silakan Anda gali masing-masing. Kemudian yang terpenting adalah peran perawat pada saat pemberian psikofarmaka itu. Ini penilaian individu, ya. Nah, baru di bawahnya adalah penilaian asuhan keperawatan sesuai dengan askep judulnya apa, diagnosisnya, ya. Cemas ada saya, kemudian gangguan citra tubuh Bu Omi, kehilangan dan berduka Bu Indri. Ini adalah yang ke psikososial. Selebihnya adalah gangguan jiwa.
Harga diri rendah itu Bu Indri, isolasi sosial dan DPD Bu Omi, halusinasi Bu Nur Halimah, RPK saya, kemudian RBD Bu Indri, Waham dan RBD, jiwa sehat Bu Nur Halimah. Baru kita ujian sama-sama di tanggal 11 bulan Agustus. Anda mepet banget ini tingkat 3. Hanya 1 minggu setelah ujian, Anda masuk 1 kali, kemudian ujian lagi untuk akhir semester. Ya, ternyata Anda mepet lagi nih. Ada askep pasien dengan kelompok rentan, ini ibu yang masuk. Nah, kalau yang ini diskusi saja, nanti ada penilaiannya. Dan manajemen pelayanan perawatan jiwa profesional di klinik dan komunitas. Ini terakhir Bu Nur Halimah masuk. Kemudian kita akan mengakhiri perkuliahan ini secara teori dengan ujian akhir semester pada tanggal 25 bulan 8. Ya, itu yang harus Anda lalui teori. Nanti Ibu belum bikin program untuk praktikumnya. Praktikum 1 minggu itu ada di lab. Biasanya kalau praktikum Ibu tidak menggunakan daring karena pengalaman yang lalu itu praktikum daring semuanya ngawang-ngawang ketika dilakukan OSCE baru kelihatan kelemahan-kelemahannya. Oleh karena itu daring tidak ada tapi luring di kampus secara bergantian selama 1 minggu. Diawali dengan tingkat 3A dari Senin sampai dengan Jumat. Kita nggak sampai hari Sabtu ya, tapi jadwal itu akan panjang sampai sore sehingga Sabtunya bisa libur. Jadwal jadwal minggu keduanya adalah kelas B. Kelas B itu 1 minggu juga dari mulai Senin sampai dengan Jumat. Nah, untuk RKI agak jauh sedikit jadwalnya, itu juga tetap 1 minggu. Ya, nanti jadwal itu akan Ibu sampaikan apa saja yang dilakukan selama satu kelompok itu, satu kegiatan tersebut ya di praktikumnya. Sekaligus mempersiapkan eh, apa namanya buku panduannya. Nah, ini untuk format penilaian makalahnya. Nanti Anda lihat kalau nilaimu mau baik, kelompoknya nilainya mau baik, maka carilah ini yang nilainya di sini. Jadi judul makalahnya harus ada, nama penyusunnya harus ada, identitas institusinya harus ada, diketik dengan rapi, mengikuti kaidah-kaidah penulisan, maka pasti ini nilainya tinggi. Yang lainnya juga sama, gitu ya. Nah, penuhi itu semua supaya nilainya tinggi. Ini yang harus Anda baca supaya tadi menunjang ke arah nilai 80 sampai 100. Berikutnya adalah nilai sikap. Nilai sikap itu adalah nilai yang kita peroleh dari proses diskusi kelompok. Nanti diskusi kelompoknya kalau misalnya Anda mau apa namanya didampingi oleh pembimbing, maka pembimbing melihat pada saat Anda proses diskusi. Atau misalnya Anda diskusinya eh, daring gitu ya, Anda tinggal nyampaikan saja. Minta ada penilaian oleh pembimbing ya. Termasuk ini juga untuk menilai ketika kita melakukan kegiatan praktikum pakai format ini. Nah, ini rubrik penilaian untuk sikapnya. Nanti ada baca, oh saya mau nilainya 80 sampai 100, berarti saya harus melakukan ini. Lihat nih jadwalnya. 80 sampai 100 ngapain? Oh ini 80 sampai 100 ini gitu. Ya, jangan sampai lupa. Anda lihat penuhi yang kriteria 80 sampai 100. Nah, ini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan enggak? Nanti kalau ada pertanyaan, biar kita bahas sama-sama. Kemudian, Ibu sesegera mungkin akan buatkan format format untuk tadi yang menganalisisnya ya. Tugas-tugas yang harus Anda kerjakan. Itu belum dimasukkan ke dalam ini. Ya, ada pertanyaan? Silakan.
Izin masuk Bu Endang. Kelas A, kelas B, RKI. Izin masuk Ibu, apakah suara saya Ya, terdengar? ya dengar. Binda. Ya, izin bertanya Ibu terkait Ya. terkait seminggu ke depan ini kan keperawatan jiwa udah pasti bakal masuk untuk kegiatan belajar mengajar ya Ibu. Mhm. Berarti Ya, kemungkinan pengisi materinya itu yang diisi oleh dosen sendiri ya Ibu. Maksudnya yang maksudnya. ngisi pengajarnya itu dosen sendiri, bukan biasanya kan kami biasanya kalau belajar itu kan kami duluan yang presentasi. Kalau untuk minggu Mhm. ini, apakah dosen yang mengaplikasikan materinya, Ibu? Nah, lihat di jadwal yang Ibu bikin, ya. Eh, Tidak semua sekarang ini, tidak semua eh, topik atau materi yang akan disampaikan oleh dosen diawali dengan mahasiswa diskusi kelompok dulu. Enggak, gitu ya. Bisa saja mahasiswa tadi yang Ibu bilang, sekian banyaknya bahan kajian dia pelajari masing-masing. Jadi dia punya bekal untuk bertanya ketika ketika dia apa namanya mendapat materi itu. Jadi nggak kosong, dia sudah tahu. Nah, tapi di sini yang kosong ini sejarah keperawatan jiwa Anda melaksanakan diskusi kelompok membahas itu, kemudian Anda bikin satu makalahnya, hasil dari apa yang Anda baca. Nah, ini sudah ada nilainya. Jadi ibu lebih apa ya, mempermudah gitu. Ini Anda bikin secara kelompok nanti nilainya ada. Itu hitungan persentase penilaian memang belum kerjakan sampai sampai di situ sampai sekecil itu ya belum. Cuma itu yang akan nanti dinilai. Kemudian misalnya di sini model konseptual Anda membahas tadi, ini bukan bukan teorinya bukan sekedar Anda penuhi dengan apa makalah dan lain sebagainya atau PPT dan sebagainya, tapi Anda sudah dapat nilai di sini nanti. Ini dan nilai. Sedangkan yang ini perkuliahan daring atau luring itu semuanya menjadi tanggung jawab pengajar sesuai dengan namanya. Misalnya sekarang di sini konsep dan proposal TAK menjadi tanggung jawab Bu Omi. Ibu Omi akan menjelaskan apa itu konsep TAK, bagaimana kita membuat proposal, monggo silakan sama Bu Omi gitu ya. Nanti di situ bekerjalah mahasiswa dengan dosen membahas sama-sama di situ. Nah, yang masuk seperti ini itu nanti keluarnya dalam bentuk MCQ ketika kita UAS atau UTS. Atau UAS atau iya UTS atau UAS. Ini. Tapi persentasenya memang belum Ibu rinci. Misalnya soal di sini ada tiga diminta, soal di sini misalnya cuma lima gitu belum belum sampai ke sana ya. Ibu nguber ini dulu, takut nanti berjalan. Soalnya kemarin baru dapat hari dan sebagainya itu kurang dari seminggu, bingung ngaturnya gitu ya. Sorry. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan, tapi tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan karena kita punya berapa jam di sini? 2 jam ya. 1 jam awal, misalnya dosennya bilang, satu jam awal kalian kerjakan dulu deh, gitu. Kerjakan dulu tentang, misalnya kayak saya nih, RPK. Kamu bahas dulu tentang RPK seketemunya apa, nanti baru jam kedua, di jam kedua saya masuk untuk menjelaskan. Nah itu boleh, itu tergantung pada dosennya masing-masing. Jelas ya? Kenapa seperti itu? Karena terus terang saja kami hanya berempat. Terus selain pegang mata kuliah keperawatan jiwa, di tim yang sama ini juga pegang psikologi. 5 kelas. Nah itu bayangin. Kelas 1A, B, C, D, sama KI.
kelas internasional. Belum lagi keterlibatan di mata kuliah yang lain. Jadi tolong si Pen ingatkan 1 hari sebelum perkuliahan dosennya dihubungi karena takutnya nanti bentrok sama perkuliahan di tempat lain. Gitu ya. Halo, si Pen. Iya, baik Iya. Ibu. Oke. Mudah-mudahan semuanya lancar sih. Tahun-tahun yang lalu juga lancar sih. Nggak ada masalah. Cuma ya tadi IP, apa namanya? UAS sama sama UTS-nya banyak yang jeblok. Saya nggak tahu kenapa seperti itu gitu. Padahal kita harus hati-hati karena ini adalah 4 SKS. Tuh ya. Kalau 4 SKS ibunya pelit, Anda nggak dilulusin dengan nilai 4. Ibunya kasih pas-pasan aja 3,3. Berarti B plus. Sedih loh kalau dapat B plus. Ibu sebetulnya nggak mau dapat B plus. Ibu maunya semua mahasiswa yang ambil mata kuliah ini nilainya A gitu. Ya, makanya kerjasamanya harus kuat antar kalian sama dosennya juga. Nah, pengalaman tahun yang lalu, waktu ada praktikum keperawatan jiwa, kan itu di kelas. Ada kelompok kelompok mahasiswa yang buat masalah, ya, buat masalah dengan dosen pembimbingnya. Apa yang terjadi? Itu berkaitan dengan nilai, ya. Kalau praktikumnya dinilai tidak bagus, kan akan, walaupun nilai teorinya bagus, akan turun nilainya sebagai nilai mata kuliah. Jadi yang waktu itu bermasalah, dia nggak bisa dapat A, dia dapatnya B plus, itu pun melalui perjuangan. Jadi ibu minta di kelompok yang sekarang jangan terjadi seperti itu. Saya lupa deh, benar apa deh tiga. Ya, tapi ada peristiwa seperti itu sehingga nilainya tuh nggak keangkat gitu. Ya, jadi tolong eh, kalau memang harus praktikum praktikum lah. Cobalah dekati pembimbingnya, jangan bikin masalah sama pembimbingnya gitulah ya. Karena Anda kan kuliah mendapatkan ilmu, carilah ilmunya gitu. Bagaimana caranya supaya dapat bimbingan yang baik. Jelas ya? Malam ini nanti Ibu tak-ketik lagi nih untuk praktikumnya belum dimasukkan, untuk penilaian secara rincinya juga belum dimasukkan. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Izin Ibu Ya. terkait kelompok nanti dibaginya menjadi 4 Ibu. Iya, memudahkan sih sebenarnya kelompok kenapa harus jadi 4 untuk teorinya supaya nanti kalau memberikan eh, hasil pembahasan diskusi kelompok untuk dinilai itu ketahuan. Saya harus masuk kelompok 1 misalnya harus ke saya, kelompok 2 harus ke Bu Omi misalnya, atau kelompok 3 harus ke Bu Indri, nggak tahu deh tergantung nanti ya, tergantung kalian karena bentuk kelompoknya dibagi sama kalian sendiri. Ibu nggak mau bagi kelompok Baik Ibu. ya. Nah, kemudian pada saat nanti praktikum itu kelompoknya dibagi 8. Sebenarnya dibagi dari kelompok yang sudah ada di teori 4 dipecah lagi. Jadi nanti dia ada 4A dan 4B. Misalnya ada 3A, 3B, 2A, 2B, 1A, 1B. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Ini begitu mau pulang. Sudah cukup Ibu. Oke. Ada lagi yang lain, sayang? Ini ibu lagi cuti, lagi di Malang. Bu Titi juga lagi di Malang tapi mau pulang dari bandaranya baru di WA saya. Ibu sudah Sebentar ya. cukup Ibu. Ayo yang lain.
Neng, ada lagi? Karena di sini jadwalnya pertemuan pertama itu adalah kontra program. Nah, tolong di SS sekarang per kelas ya. Sudah dimasukkan kepada pertemuan pertama. Baik Ibu, ini boleh diperbolehkan untuk pengambilan screenshot Bu? Boleh.